kondensasi sama dengan laju penguapan. Dia berada di samping seperti begitu. Jadi kalau kita lihat grafiknya di sini ya, laju terhadap waktu ya. Di sini ada laju kondensasi ya, dan di sini ada penguapan ya, dia di sini. Nah ini grafik yang di sini ini adalah kesetimbangan dinamiknya itu di sini. Jadi antara yang terkondensasi dan terevaporasi itu ada kesetimbangannya itu di sini. Ya, kemudian ini kalau kita lihat ini alat ya, alat untuk mengukur ya, mengukur tekanan uap dari suatu cairan. Ini sebenarnya alatnya sederhana aja seperti begini ya. Ini sebelum terjadi penguapan, ini ada cairan, ini ada ruang kosong ya. Karena sini kondisinya di sini ini vakum, ini tertutup rapat, ini vakum seperti gitu. Dan di sini kita lihat di sini ada cairan merkuri ya, logam merkuri. Nah di sini ya, dan dia ada dalam kesetimbangan di sini ya. Artinya ininya sama ya, ini sama. Nah kemudian di sini kemudian dia terjadi penguapan ya, terjadi penguapan ya, tapi penguapan itu pada kesetimbangan ya. Jadi laju penguapan dengan laju kondensasi itu sama seperti gitu ya. Nah ini kita lihat, bisa kita lihat dari sini mananya. Kemudian dia nanti ada yang kan itu menekan ke sini, yang penguapan itu menekan ke sini, sehingga dia menekan merkuri ya, menekan merkuri. Dia menekan merkuri. Kemudian di sini terjadi kenaikan, kan asalnya di sini ya, kesetimbangan itu di sini ya. Nah, tapi dari sini ada yang tertekan ke sini, dan ini tentunya merkurinya sini ada yang naik ke atas. Seperti gitu ya. Nah, dan dia akan tetap segitu pada kesetimbangan. Nah, selisih perbedaan merkuri ini ya, itu adalah tekanan uap. Selisihnya itu. Besarnya tekanan uap nih. Vapor pressure of liquid ya. Seperti gitu. Kemudian di sini juga ada yang namanya untuk melihat ya panas penguapan ya, panas penguapan molar, berapa sih energinya gitu ya. Nah itu atau kita sebut dengan delta H vapor ya, artinya ini perubahan entalpi untuk uap itu adalah energi yang dibutuhkan ya untuk menguapkan 1 mol zat ya pada titik didihnya, seperti gitu ya. Itu delta H vapor ya. Dan ini persamaan ini adalah persamaan dari Clausius-Clapeyron ya, untuk menghitung itu. Nah di sini adalah tekanan uap, di sini temperaturnya ya dalam Kelvin.
Ibu gedein aja deh. Ya. Nah, kemudian ada komponen satunya gas, komponen duanya itu cairan, ya. Gas yang dimasukkan ke dalam cairan, ya. Hasilnya adalah cairan seperti misalnya air soda, ya, CO2 di dalam air. Kita dulu pas awal-awal kuliah ya, pernah kan cerita tentang itu, ya. Kemudian ada gas, ya. Komponen satunya gas, komponen duanya padat, hasilnya adalah padat. Misalnya gas hidrogen di dalam palladium. Palladium itu suatu unsur ya, unsur palladium, tapi dia bentuknya padat ya. Biasanya palladium itu untuk itu campuran dalam apa itu namanya alloy ya, paduan. Ada guna-gunanya itu ya. Kemudian ada juga yang cair, kemudian cair, hasilnya itu adalah cair. Contohnya etanol dalam air, artinya larutan alkohol, alkohol 10%, alkohol 30%, alkohol 70%, yang bisa di kedokteran itu kan sekitar gitu ya, alkohol 70%, atau alkohol 90%, seperti gitu. Ya. Kemudian ada juga komponen satunya solid, komponen duanya liquid, hasilnya adalah liquid. Contohnya larutan garam, NaCl dalam air, gitu kan. Terus kalau yang padat-padat, misalnya komponen satunya padat, komponen duanya padat, hasilnya juga padat, itu namanya larutan padat. Contohnya kuningan, ya. Nih, base ini ya, kuningan. Campuran Cu dengan seng. Atau solder, ya. Itu Sn dengan Pb, gitu, ya. Seperti gitu. Ya, jadi larutan itu ya seperti gitu, solvent itu gitu ya. Jadi larutan itu larut campuran yang homogen, contohnya itu tadi udah solid itu zat yang terlarut, dan solvent itu adalah pelarutnya ya, yang jumlahnya harus lebih besar. Ya, kalau jumlahnya lebih kecil nanti ada yang tidak larutnya, larutan jenuh gitu kan. Nah, ini. Jadi aja kalau misalnya banyak zat ininya apa itu namanya itu. Nah, kalau misalnya zat terlarutnya lebih banyak ya daripada pelarutnya, maka terbentuklah nanti larutan jenuh, saturated solution nih ya. Itu mengandung jumlah maksimum ya dari zat terlarut ya, yang dilarutkan di dalam suatu pelarut yang diberikan, tapi pada temperatur tertentu gitu ya, pada temperatur tertentu. Misalnya kita punya apa itu namanya larutan garam ya, larutan garam ada suhu 25 derajat Celcius, dia mungkin ya pada suhu 25 derajat Celcius dia pada 100 mili lah gitu ya, 100 mili air, dia mungkin terlalu 35 gram ya NaCl. Ini mah contoh misal ya, kan Ibu nggak tahu berapa kelarutannya. Itu ada tabelnya ya. Nah, tetapi kalau suhunya kita naikkan, misalnya pada suhu 70 atau 80 atau mungkin 100 derajat ya, atau apalah gitu ya. Nah, itu kelarutannya makin banyak, zat yang terlarutnya itu makin banyak. Makin banyak kan dia kan, sampai dia batas jenuhnya itu berarti dia sudah tidak ada yang bisa melarut lagi, dia akan mengendap seperti gitu. Ya, tetapi kalau larutan jenuhnya ini ya, kalau larutan jenuhnya ini apa itu namanya, nah, Ibu gedein lagi ya. Kalau larutan jenuh ini pada misalnya ya, kita punya larutan jenuhnya itu yang tadi pada 80 derajat ya. Kemudian dia larut semua itu larutan jenuh aja ya. Kemudian kita dinginkan dia ke suhu normal, suhu kamar 25 derajat Celcius ya. Itu pasti ada NaCl yang mengendap. Karena suhunya sudah ke suhu 25 derajat gitu. Ya.
Tapi kalau suhunya 80, dia jenuh di situ ya. Jadi begitu suhunya kita turunkan ke 25 derajat, maka kan dia kelarutannya hanya 35 di 25 derajat ya. Sedangkan pada 80 derajat mungkin dia kelarutannya berapa, 100 gram mungkin ya, 100 gram atau apa gitu ya. Tapi kalau suhunya kita turunkan lagi ke suhu kamar, suhu 25, maka di situ akan banyak endapan dari NaCl. Itu namanya larutan jenuh ya. Nah, kalau larutan yang unsaturated itu artinya dia belum jenuh, belum lewat jenuh ya, ini jenuh, ini belum jenuh gitu ya. Itu dia pas di batas ya, pas mendekati batas, dimana kalau kita tambahkan sedikit aja misalnya ya pada temperatur tertentu dia akan mengendap gitu ya, mengandung lebih sedikit zat larut ya daripada pelarutnya yang kapasitasnya itu untuk sampai dia batas melarut ya pada temperatur tertentu gitu. Kemudian ada yang super saturated ya, solution lagi, jadi larutan yang super jenuh gitu ya. Nah, itu mengandung zat yang lebih daripada zat yang diberikan pada keadaan dia jenuhnya seperti gitu. Dia lebih gitu ya. Tapi dia masih belum ada yang mengendap. Ya. Jadi misalnya dia pada temperatur tertentu ya, misalnya pada 25 derajat ya, si NaCl ini ya, dia bisa larut dalam 100 mili ya, itu misalnya 35 gram. Tapi kita tambahkan sedikit, dia masih belum mengendap ya, kita tambahkan lebihkan sedikit, dia belum mengendap, jadi dia mengalami super saturated seperti gitu ya, lebih sedikit lah gitu. Nah, ini contohnya. Ini ada kristal sodium asetat ya. Nah, dia sebenarnya sudah lewat jenuh ya. Begitu kita tambahkan sedikit kristal ya, sedikit kristal dari natrium asetat ya, karena dia sudah lewat jenuh, dia segera akan langsung membentuk endapan natrium asetat pada lewat jenuhnya ini, langsung gitu set semuanya sampai yang dia semakin ini. Jadi misalnya gini, kalau kita melarutkan suatu zat ya, terus ternyata dia kok nggak mengendap aja gitu ya. Salah satu caranya adalah, dia udah lewat ini, salah satu caranya adalah dengan kita tambahkan sedikit kristal murninya, maka dia langsung mengendap langsung secepat seperti ini, seperti gitu ya. Bisa dengan cara kita tambahkan dengan kristal bibit lah istilah. Kalau di pabrik tuh ya, kalau di pabrik itu kristal bibit, kadang-kadang itu mereka mengalami super saturated seperti gitu, terus akhirnya ditambahkan sedikit kristal bibit, dia langsung mengendap gitu, mengendap ya, mengendap banyak. Nah, itu seperti gitu kalau dia udah mengalami super saturated solution. Atau bisa juga ya dengan kita misalnya ini udah larutan lewat jenuh tapi dia nggak mengendap aja gitu ya, dan kita sudah tidak punya kristal bibit, bisa juga dengan kita gosok-gosok dinding wadahnya, dia di situ akan menghasilkan suatu energi yang berlebih gitu ya. Nah, bisa kita gosok-gosok dindingnya gitu, dia langsung akan langsung banyak mengendap karena sudah lewat jenuh gitu. Itu umum di pabrik-pabrik itu umum kayak gitu. Ya, jadi mereka suka gosok-gosok aja gitu atau tambahkan sedikit. Nah, kemudian sini ada 3 tipe ya. Ada 3 tipe interaksi dalam proses larutan ya. In the solution, dalam proses pembentukan larutan itu ada interaksi solvent-solvent
ada interaksi solut-solut, ada interaksi solut-solvent. Solvent itu jadi ada interaksi pelarut dengan pelarut, ada interaksi zat yang terlarut dengan zat yang terlarut, ada interaksi pelarut dengan zat terlarut, seperti gitu ya. Nah, ini contohnya. Pahit. Ibu minum infus water dari jeruk, kulit-kulitnya ibu masukin juga. Pahit. Nah, ini contohnya ini ya. Ini mula-mula larut gitu ya maksudnya ya. Larut ya. Kemudian si pelarut itu akan terjadi interaksi antara pelarut dengan pelarut seperti gini. Ini tahap 1, dia mempunyai harga perubahan entalpi yang tadinya rapat-rapat ini jadi jarang-jarang seperti ginilah kalau kita mau melarutkan tuh ya, gitu ya. Demikian juga di sini ada zat terlarut yang asalnya padat, misalnya NaCl kan padat gitu ya, padat seperti gini, dan dia akan mengalami solid-solid interaction, interaksi antar zat terlarut dengan zat terlarut. Itu mempunyai energi di sini, step keduanya gitu. Barulah setelah itu terjadi interaksi antara pelarut dengan zat terlarut. Jadi seperti gini, dan dia punya energi juga di sini entalpinya ya. Jadi entalpi pelarutan ya, atau energi pelarutan ya, perubahan entalpi untuk pelarutan itu adalah delta H1 ditambah delta H2 tambah delta H3, hukum Hess gitu. Jadi sebenarnya entalpi pelarutan itu adalah gabungan dari perubahan-perubahan ini begitu ya. Nah, nanti baru di situ ini apa, berapa energi pelarutannya itu ya. Nih, dua zat dengan gaya antar molekul yang sama ya, itu akan lebih mudah saling melarutkan seperti begitu. Gaya antar molekulnya itu ya, itu sama, itu akan lebih mudah untuk saling melarutkan ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita lihat molekul nonpolar. CCl4 kan kita tahu nonpolar ya. Ini dia akan terlarut di dalam pelarut yang nonpolar. Ya, nonpolar, molekul nonpolar dengan pelarut yang nonpolar. Jadi CCl4 itu akan larut di dalam benzen. Ini CCl4, ini benzen ya. Ini karbon tetrakloride ya, ini benzen. Dia larut ya. Nah, kalau ini molekul polar ya, molekul polar ya, dia akan larut dalam pelarut yang polar. H2 itu kan pelarut polar ya. Jadi dia ada delta negatif, delta positif, yang gitulah yang kita sudah pernah ceritakan ya sebelumnya. Molekul polar juga sama kan, ada positif negatifnya itu, delta positif, delta negatif dan sebagainya. Itu bisa seperti itu. Nah, kalau senyawa ionik ya, senyawa ionik itu lebih larut di dalam pelarut yang polar. Makanya misalnya senyawa ion itu NaCl ya contohnya ya, itu dia mudah larut di dalam pelarut polar. Misalnya pelarut polar itu air ya kan, kita lihat kan NaCl kan mudah larut dalam air, senyawa ionik itu. Nah ini, oh ya ini ada contohnya, NaCl dalam H2O atau NaCl dalam NH3, dia larut dalam amoniak. Ini konsentrasi ya, ini konsentrasi sejumlah larutan di dalam zat larut ya. Nah, ada persen gitu kan, kalian pasti tahulah persen ya. Makanya waktu itu kan ibu tanya persen, misalnya baja mengandung karbon 3% karbon misalnya kan. Kalau baja kan Fe yang mengandung karbon gitu kan. Misalnya besi mengandung 3% karbon ya. Nah, itu kan baja ya.
Nah, apa arti dari persen itu? Gitu kan? Jadi di dalam 100 gram baja ada 3 gram karbon gitu. Ya. Atau 97 gram besi ditambah 3 gram karbon gitu ya, berarti di situ 3% karbonnya di dalam baja tersebut. Kan baja itu campuran besi dengan karbon ya, seperti gitu. Nah, itu yang namanya persen ya. Jadi kalau misalnya kita punya larutan apa ya? Tadi ya, alkohol misalnya 70%. Ya, alkohol 70% itu artinya ada 70 mili, kalau kita dalam mili ya, 70 mili alkohol di dalam 100 mili larutan alkohol gitu ya, begitu. Atau misalnya kita punya larutan NaOH 40%, artinya di situ ada 40 gram NaOH ditambah 60 gram air gitu ya. Atau ada 60 gram NaOH, ada 40 gram NaOH di dalam 100 gram larutan NaOH. Ya, kalau terhadap larutannya begitu, tapi kalau terhadap apa itu namanya itu terhadap pelarutnya itu ya perbandingan beratnya, tergantung persennya, persen apa, berat per berat, berat per volume atau volume per volume gitu kan ya. Nih, massa dari zat terlarut per massa dari larutan, atau massa dari zat terlarut ditambah massa dari pelarut gitu ya. Dan ini ada lagi yang konsentrasi ya, itu adalah fraksi mol. Kita juga udah tahu ya, udah pernah waktu itu dibahas-bahas fraksi mol. Itu misalnya mol zat A dibagi, misalnya ini fraksi mol zat A itu adalah mol dari zat A dibagi jumlah mol dari semua komponen. Jadi kalau misalnya kita punya mol fraksi ya, misalnya kita punya campuran garam dengan gula misalnya, misal aja nih ya, padatan nih ya, garam dan gula. Kalau kita mau tanya, mau tahu fraksi mol gula ya, jadi di situ mol gula dibagi jumlah mol garam dengan gula gitu ya. Tapi biasanya mol fraksi itu biasanya banyak digunakan dalam hal destilasi ya, dalam hal destilasi biasanya banyak digunakannya sih dalam proses destilasi, atau fraksi mol itu dalam paduan ya. Kemudian ada molaritas. Yang molaritas kita udah kan ya, juga molalitas kita juga tahu ya, itu molaritas kan mol zat terlarut ya per liter larutan. Kalau molalitas kan mol zat terlarut per massa dari pelarutnya. Misalnya pelarutnya air ya, per 1 kilo air atau per 1000 gram air misalnya, seperti gitu ya. Misalnya molalitas dari NaCl, jumlah NaCl ya, dari larutan NaCl misalnya ya, berapa molalitasnya, itu adalah jumlah mol dari NaCl-nya per 1000 gram air gitu. Tapi kalau ini bukan, ini per liter larutan ya, ini larutan ya, bukan solvent ya, ini solution, ini solvent, beda kan. Udah ya contoh-contoh PR-nya udah kan ya kalian tentang molaritas, udah belum? Ayo, udah belum? Tentang molaritas, kalau molaritas paling sering lah kalian di SMA ya. Kalau tentang molaritas udah belum? Ditanya diam aja.
Udah belum sih? Ibu lupa. Halo, Adi, Septian, udah belum? PR, udah Yang belum Adi? molaritas, Bu? Iya, Iya, udah kayaknya, Bu. udah ya, berarti udah. Molaritas. Ya. Ya, jadi molaritas kan sudah, berarti udah tahu ya. Takutnya ibu lupa, nanti ibu bikin soal buat UTS terus ada molaritas, terus kalian belum, takutnya begitu. Ya, tapi kan udah kan itu, ya, molaritas. Kalau molaritas sebenarnya cuma ini aja, mol per 1000 gram pelarut gitu aja. Ya, berarti udah. Normalitas juga udah kan ya? Normalitas sudah, Bu. Ya, normalitas juga udah. Berarti kan tahu ya, satu satu molar berapa normal gitu kan, bisa kita tahu ya dari zatnya itu apa gitu kan gitu. Nah, ini kan contohnya nih molalitas. Berapa molalitas? Molalitasnya molality ya, molalitas dari 5,86 molar. M besar itu molar ya. Kalau M kecil itu molal. Molal, molar. Beda ya. Berapa molalitas dari 5,86 molar etanol C25OH ya, larutan etanol, di mana density-nya itu 0,927 gram per mililiter. Tinggal cari aja ya. Kita misalkan aja ini kan kita tidak tahu berapa larutannya. Kita misalkan aja dalam 1 liter larutan, ya kan? Karena kalau soalnya tidak ada berapa liter-liternya, kalian harus asumsikan. Diasumsikan bahwa dalam 1 liter larutan gitu kan, ya. Itu 1 liter larutan itu, oh,
Maaf ya, tadi itu apa? Laptopnya lowbat. Suara Ibu udah terdengar belum? Sudah terdengar, Bu. Masih ya, masih terdengar ya. Ya, tadi lowbat. Jadi tiba-tiba mati aja. Panik ibunya. Sekarang kita tadi terusin lagi yang tadi ya. Ini apa ini? Sebentar ya, ini kok banyak macam-macam sih. Udah. Ini apa lagi? Wah, terbuka semua. Panik jadi terbuka semua. Ini kita tuh tadi apa ya? Ini ya. Ini bukan. Ya ini ya. Iya, Bu, habis itu, Bu. Ya, jadi kalau kita tadi yang molal itu ya, nah ini tinggal, ini juga ada kok di itu di cam ada ya. Jadi misalnya ini ada 5,86 mol etanol, itu berapa gram? Kan mol itu adalah gram per mr ya. Mol itu gram per mr. Jadi kita bisa tahu kalau 5,86 mol etanol itu berapa gram. Kita kan udah pernah ya belajar itu kan. Misalnya 1 mol Fe berapa gram? Coba ada yang bisa jawab nggak? 1 mol Fe berapa gram? Ayo. Jawab ya. 1 mol Fe berapa gram? Lima, Bu. Bentar. Ya, 56 gram. Jadi kalau sekian mol etanol, kita bisa tahu kan? Kita lihat dulu MR dari etanol itu berapa gitu kan? Kita tinggal hitung kan, etanol kan C2H5OH nih. Ya, C-nya ada 2, 14 kali 2 ditambah 14 kali C berapa sih? 12 ya. 12 kali 2, 24 ditambah 5, 29 ditambah O, 16 ditambah H1. Nah, itu jumlahnya ini semua ya. Nah, itu mol itu ya 5,86 mol itu sama dengan gram per mr-nya gitu ya. Atau mol dikali mr 9 gram. Jadi dapatlah situ 270 gram etanolnya. Gitu kan. Larutnya berapa gitu. Kan 900 ini density-nya kan, density-nya 0,927 gram per mol. Ya, tinggal kita cari aja lah seperti gitulah. Nanti kita akan dapatkan molalitasnya itu adalah 8,92 molal gitu ya. Kan dia mol per 1000 gram pelarut gitu. Ya, per kilogram pelarut. Sekarang pelarutnya itu 0,657 kilogram. Jadi molalnya sekian. Itu aja ya. Ini berat dari pelarut. Satuannya dalam kilogram. Nah, sekarang kita lihat sini suhu dengan kelarutan ya, suhu dengan kelarutan kita lihat di sini ya. Ini makin tinggi suhunya, kita gedein aja. Ya, jadi di sini ini ada kelarutan ya, kelarutan dari macam-macam zat. Ini temperatur ya.
Nah, pada temperatur 0 derajat Celcius KNO3 tuh kelarutannya di sini, ya kan? Tapi dengan makin meningkatnya suhu, kelarutannya makin meningkat. Gitu ya. Pada suhu 100 derajat dia sekian, berapa ini? Ya sekitar 240 gram misalnya, seperti gitulah. Ya, kelarutannya itu ada yang kelarutannya berkurang dengan meningkatnya temperatur, ada juga yang meningkat. Nah, ini seperti ini nih, ya. Kalau yang lain kan semuanya pada meningkat nih, ya. Kecuali ini natrium sulfat, meningkatnya temperatur, kelarutannya malah jadi berkurang, gitu ya. Terus ini ada lagi nih, satu lagi nih, apa ini? Yang kuning ini ya, NaCl ya, atau KCl. Ini KCl, berarti yang kuning NaCl. Ini ya, meningkatnya temperatur, ya. Ini pada suhu sekian ya. Kelarutan berkurang dengan meningkatnya temperatur, ya. Seperti gitu. Nah, kemudian ada lagi yang, nah ini. Fractional crystallization, ya, pemisahan campuran, ya, suatu zat ke dalam komponennya berdasarkan ini ya kelarutannya. Nah, seperti ini suhu ya. Ini apa nih katanya nih? Kok ini nggak ada ininya? Sebentar, yang ini kok. Nah, yang tadi kan, nah ini kan tadi ini kelarutannya. Sekarang ini kalau kelarutannya meningkat dengan meningkatnya temperatur. Nah, ini kan meningkat. Ya, ini salah nih panahnya nih. Oh, ini nih maksudnya ya. Untuk yang natrium sulfat, ya, itu kelarutannya berkurang dengan meningkatnya temperatur. Sama ini nih. Ya. Yang warna abu. Ya, yang warna abu ini ya. Cesium sulfat ya. Dia berkurang. Sedangkan yang lain-lainnya itu ini gimana sih? Nah, ini yang lain-lainnya itu kelarutannya meningkat dengan meningkatnya temperatur gitu. Jadi tidak semua zat meningkat kelarutannya dengan meningkatnya temperatur. Kalau yang tadi Ibu kasih contoh yang NaCl tadi Ibu cerita begitu ya. Kalau temperaturnya naik, kelarutan juga makin naik gitu ya. Nah, itu ada beberapa zat yang tidak gitu. Ya, makanya ini namanya tadi kan kita kuliah itu sifat fisik dari zat-zat ya. Nah, ini juga sama ya, menceritakan tentang itu. Nah, menceritakan tentang bahwa kalau dia sudah lewat jenuhnya, misalnya kita punya 90 gram kalium nitrat ya, dia terkontaminasi dengan 10 gram NaCl. Kemudian kita kristalisasi ya, kita larutkan sampel dan 100 ml dengan air pada 60 derajat ya. Nah, ternyata dia misalnya ini larut semua. Kemudian kita dinginkan sampai 0 derajat Celcius, maka NaCl-nya itu akan karena ini dia kelarutannya itu 34,2 gram dalam 100 gram itu ya, pelarutnya itu, maka kita dapatkan NaCl murninya itu KNO3 murninya itu hanya 78 gram karena kelarutan dari KNO3 itu ada 12 gram per 100 gram. Jadi yang harusnya 90 gram kita hanya dapat yang murni itu hanya 78 gram begitu maksudnya. Ngerti ya maksud ini ya? Kita mau memurnikan, kita mau mendapatkan kalium nitrat murni, tapi karena dia terkontaminasi dengan NaCl, setelah kita larutkan dan kita kristalkan kembali ya, pada suhunya yang di bawah, yang 0 derajat Celcius itu, kita dapatkan KNO3 murni itu hanya 78 gram. Tapi NaCl-nya udah nggak ada lagi, udah murni dia. Ya, kita dapatkan murni itu 78 gram. Karena di sini kelarutan daripada KNO3 itu hanya 12 gram per 100 gram. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana caranya
memurnikan suatu zat berdasarkan dari kelarutan. Jadi seperti kalau misalnya kita ini produksi garam misalnya seperti gitu ya, garam dari apa itu namanya tuh air laut kan, itu kan banyak ya, KCl, NaCl atau MgCl2 itu kan juga sama, dia ikut mengendap kan, jadi garamnya itu rasanya agak pahit-pahit begitu gitu ya, pahit-pahit begitu kan, masih ada zat-zat yang lain. Tapi yang sudah masuk, yang akhirnya untuk kita masak dan sebagainya, itu udah garam murni. Itu berdasarkan perbedaan kelarutan juga, memurnikannya. Jadi kalau misalnya kita punya 1 kilo garam dari air laut itu, paling yang kita dapatkan hanya tinggal berapa kilo untuk garam yang murninya. Apalagi kalau murni banget ya. Gitu. Itu prosesnya berdasarkan kelarutan. Sekarang temperatur dan kelarutan ini masih ya, yang tadi juga kan ini ya, temperatur dan kelarutan. Nah, ini kita lihat nih, kelarutan gas oksigen dengan temperatur ya. Jadi di sini kalau pada temperatur 0 derajat Celcius, kelarutan gas oksigen tuh lumayan tinggi ya. Ini kan di atas 0,002 lah, mungkin 0,0025 atau apa gitulah kira-kira ya. Semakin naik temperaturnya, kadar gas oksigen dalam air tersebut semakin berkurang gitu. Ya, semakin berkurang. Jadi kalau misalnya kita nih butuh air yang tidak mengandung oksigen ya, dan CO2 dan sebagainya gitu ya. Karena untuk mau kita pakai buat melarutkan sesuatu yang tidak boleh ada oksigennya, kan nanti dia akan bereaksi dengan oksigen, misalnya seperti gitu ya. Kita panaskan gas oksigennya akan keluar setelah itu kita tutup rapat, baru kita dinginkan. Kita itu bisa mendapatkan air yang tidak mengandung gas oksigen gitu. Atau gas oksigennya, kadar gas oksigen itu kecil banget gitu. Ini kan di bawah 0,001 gitu. Ya, kelarutan biasanya berkurang dengan bertambahnya temperatur. Itu ya. Sekarang tekanan dengan kelarutan gas. Ya, tekanan. Gimana nih caranya nih tekanan hubungannya dengan temperatur gas ya. Jadi kita lihat sini, kelarutan gas dalam cairan itu memenuhi hukum Henry ya. Di atas larutan ya. Jadi tekanan gas di atas larutan itu. Jadi gasnya itu gimana gitu ya. C ini adalah konsentrasi gas yang terlarut ya, konsentrasi suatu gas yang terlarut. P-nya itu adalah konsentrasi dalam molar ya. P itu ada tekanannya, ya K itu adalah konstanta gas ya. Konstanta gas di situ. Nah, ini seperti misalnya ini ada gas ya. Ada cairan, terus di atasnya ada gas ya. Kemudian kita lihat di sini ya, yang ini pada tekanannya rendah ya. Jadi yang gas yang ada di dalam cairannya itu sedikit kan, seperti gitu ya. Nah, konsentrasinya rendah lah seperti gini, gitu kan. Kemudian kalau tekanannya tinggi ya, tekanannya tinggi, nah konsentrasi gas yang terlarut dalam air juga tinggi, gitu maksudnya. Nah, konsentrasinya tinggi. Kan di sini ada tekanan, jadi tekan masuk ke dalam cairan gitu ya, atau larutan. Nah, seperti gitu. Ya, ini jadi ada suatu danau ya, disebutnya The Killer Lake ya. Ini suatu danau ya. The Killer Lake ini di Lake Nyos ya, di Afrika ya. Di Afrika. Kemudian dia di sini orang banyak mati di sini, kenapa? Karena banyak CO2 yang terlarut di dalam cairan ini gitu. Di dalam air danau ini banyak CO2-nya yang terlarut. Jadi sini oksigennya kecil sekali gitu. Nah, ini bisa menyebabkan kematian. Jadi di sini hewan-hewan juga, terutama hewan-hewan yang butuh oksigen gitu ya, dia nggak bisa hidup di danau ini. Mungkin CO2 yang terlarutnya itu dari dalam gunung Merapinya ini gitu kan.
gitu ya. Nah, ini adalah sifat koligatif ya dari larutan ya. Sifat koligatif dari larutan ya untuk yang non elektrolit ya. Di sini ada tekanan uap ya. Nah, ini tekanan uap murni zat, ini tekanan fraksi molnya ya. Fraksi mol ini ada hukum Raoult. PI sama dengan XI kali P. P1 sama dengan X1 kali P1. Ini fraksi mol untuk zat yang satu, ini tekanan uap murni dari zat tersebut. Nah, ini tekanan parsialnya ya. Sedangkan kalau kita punya dua buah zat ya, dia terlarut di dalam suatu wadah ya. Sekarang tentunya di situ ada fraksi mol zat 1 dan ada fraksi mol zat 2 gitu kan. Nah, itu fraksi mol zat 1 ditambah fraksi mol zat 2 itu jumlahnya sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari X1 itu adalah 1 min X2 gitu aja ya. Ya, ini adalah tekanan uap murni zat 1 dikurangi tekanan parsialnya, itu adalah perubahan tekanan, itu sama dengan X2 kali P1 ya, tekanan uap murni dari P1 gitu. Jadi X2 itu mol fraksi dari zat terlarut. Jadi misalnya situ ada zat terlarut, ada pelarut gitu kan. Ada zat terlarut dan ada pelarut nih. Solvent ya. Nah, ini yang tadi Ibu bilang biasanya itu di apa itu namanya tuh ada di tekanan-tekanan uap ya. Ini tekanan, ini fraksi mol. Ini fraksi mol benzen ya. Yang dari kiri ke kanan fraksi mol benzen. Di titik 0 ini benzen itu nggak adaan ya. Tapi di titik 1 tuh benzen semua isinya ya. Kan ini campuran benzen dengan toluen. Jadi kalau di titik 0,4 ini misalnya ya, itu benzennya ada 0, fraksi molnya itu ada 0,4, toluennya itu 0,6 karena kan X1 tambah X2 kan sama dengan 1 ya. Itu ada toluennya 0,6. Jadi di titik 0,4 ini lebih banyak toluen daripada benzennya gitu. Tapi di titik 0 ini toluennya yang banyak, benzennya nggak adaan. Tapi di titik 1 ini benzen yang banyak, toluennya nggak adaan. Berarti di sini benzennya murni ya. Benzennya murni di sini. Kalau di sini di titik 0 ini toluennya isinya toluen murni seperti gitu ya. Jadi di sini tekanan totalnya berapa ya? Tekanan totalnya itu adalah P benzen ditambah P toluen ya. Ini tekanan benzen ya. Pada satu ini benzen ya. Benzen kan di sini pada fraksi mol sama dengan 1 tekanan itu sekitar sekian. Katakanlah di sini berapa ya? 780 misalnya seperti itu. Misal ya. Sedangkan tekanan toluen berapa? Tekanan toluen itu, ini kan toluen murni di sini, ya. Tekanan toluen itu adalah misalnya 300-an gitulah, sekitar segitu. Jadi tekanan totalnya itu adalah P benzen dengan toluen gitu. Dan ini bisa menjadikan suatu larutan ideal. Gitu, ya. Ini rumus-rumusnya. Nah, ini kalau P totalnya itu lebih besar daripada yang diprediksi oleh hukum Raoult. Ya, hukum Raoult kan gini nih, ideal kan dia, hukum Raoult kan. Nah, ini diprediksi itu lebih besar. Kita lihat sini ya. Ternyata misalnya sini XA ya. Ini dari 0 sampai 1 nih XA, berarti sini XA murni, di sini XB. Gitu kan. Nah, PA-nya di sini ya, harusnya kan begini. Kalau yang ideal ini juga kan harusnya begini, P murni kan di sini, kalau ini segini. Tapi di sini enggak, di sini ternyata ada ini gaya interaksi antara A dengan B, itu yang menyebabkan dia menjadi gambarnya seperti ini gitu ya. Ada gaya. Jadi misalnya kalau gaya AB itu lebih kecil daripada AA dan gaya BB seperti gitu ya. Nah ini, jadi ini jadinya seperti begini ya. Melendung-melendung ke atas seperti begitu ya. Nah kalau yang ini yang kurang ya, ini kurang dari hukum yang diprediksi oleh hukum Raoult, bahwa
gaya AB ya, gaya AB itu lebih besar daripada gaya AA. Jadi dia ke bawah seperti gini ya, pada gaya AA dan gaya BB. Nah ini apa itu namanya, penyimpangan dari hukum Raoult ya, penyimpangan dari hukum Raoult. Kalau ini lebih kecil daripada A dan BB, kalau ini lebih besar daripada A dan BB, jadi gitu. Kira-kira seperti gitu. Ini alat fraksional destilasi. Jadi ini adalah alat untuk memisahkan ya. Jadi di sini tuh nanti kita tuh ini digunakan itu sebenarnya ke sini. Di sini ada kolom fraksionasi. Kita kan kalau destilasi kan biasanya destilasi aja, tidak ada alat fraksionasinya seperti gitu ya. Nah, tetapi di sini apa itu namanya, alat fraksionasinya itu kalau di kita mah destilasi minyak bumi ya, destilasi minyak bumi itu tentunya tidak pakai alat model begini kan, dari kaca untuk di lab aja. Kalau destilasi minyak bumi itu besar gitu ya, di industri penghilangan minyak lah, kilang minyak bumi itu kayak gitu ya. Tapi mereka itu sebenarnya dibuat berdasarkan prinsip ini. Jadi bukan mereka buat dulu itu baru kita ke lab, bukan. Di lab dulu, percobaan dulu segala macam, barulah dibuat pabriknya seperti gitu. Titik didihnya berdekatan ya. Kalau yang titik didihnya berdekatan, dia akan menguap semua ke sini, tapi adanya fraksionasi kolom ini, dia akan mengembun, menguap, terus begitu sampai akhirnya yang titik didihnya paling rendah akan menguap lebih dahulu, ditampung. Nah, di sini ada termometer ya, pengukur suhu. Kalau dia mulai naik suhunya gitu ya, maka ini penampungnya harus kita ganti, karena itu pastilah untuk yang titik didihnya lebih rendah kedua ya, jadi lebih tinggi daripada yang pertama. Terus aja begitu sampai nanti sini ada beberapa penampungan gitu ya. Kemudian ini adalah kenaikan titik didih ya. Tentunya di sini kita sudah ini ya, sudah tahu kan tadi ya, kenaikan titik didih, penurunan titik beku ya. Ini kalau dia pada tekanan 1 atmosfer ya, tekanan 1 atmosfer ini, nah ini ya, ini yang normalnya misalnya yang ini ya. Nah ini dia bisa kalau dia bentuknya seperti gini berarti ini ya, ini ada data TF ya, titik beku ini ya. Kalau ini titik didih tuh. Nah di sini ada perbedaannya, itu yang namanya kenaikan titik didih ya kan. Kalau ini penurunan titik beku dari seharusnya sini ke sini, jadi harusnya di sini, dia ada di sini ya, seperti itu. Jadi kalau ada zat terlarut ya, ada zat terlarut itu bisa menyebabkan penurunan titik beku atau dan bisa juga menyebabkan kenaikan titik didih. Ini kan freezing point of solution, larutan. Ini air. Ya, kalau dia ada zat yang terlarut di dalam air, dia bisa menyebabkan penurunan titik beku. Kalau dan dia bisa menyebabkan kenaikan titik didih gitu. Ya. Jadi titik beku itu lebih besar daripada titik beku zat murninya. Ini zat murninya kan air. Ini titik beku larutan. Gitu. Jadi delta TB, perubahan titik beku itu adalah KB dikali M. Terbalik Ibu ya, B itu boiling point ya, titik didih maksud Ibu. Ya, perubahan titik didih ya, ini titik didih air ya, ini titik didih larutan. Jadi titik didih air itu lebih kecil daripada titik didih larutan. Jadi ini kenaikan titik didih gitu ya, kenaikan titik didih. Tadi terbalik, maaf. Ya, jadi delta TB itu adalah KB dikali M. Gitu. M itu apa? Itu molalitas gitu ya. KB itu apa gitu ya? KB itu adalah konstanta
peningkatan titik didih molal. Nah, ini freezing point ya, titik beku. Ini baru titik beku ya. Ini titik beku larutan, ini titik beku air, dia turun. Permisi, Bu. Ya, Maaf, waktunya udah habis. Waktunya udah habis ya. Takut ganti pelajaran. oh iya, oke. Bentar. Oke, kita sudahi sampai di sini. Ya, kita sudahi sampai di sini. Karena kalian juga ada pelajaran yang lain, demikian juga Ibu. Ya. Ya, Bu. Baik, kita sudahi. Mudah-mudahan kita nanti ketemunya di UTS ya. Iya Bu, tes Bu. Ya, Bu. Ibu juga belum bikin soalnya, ya. Seperti apa nanti? Tapi luring ya, UTS-nya luring ya. Iya, Bu, offline, Bu. Jadi berarti Ibu harus ke kampus.